Ini merupakan lanjutan pembahasan firman Tuhan yang topiknya adalah apakah itu Alkitab dan mengapa pekabarannya tetap relevan dari zaman ke zaman. Dan di video ini kita akan membahas bagian 2, yaitu struktur Alkitab. Struktur Alkitab dibagi menjadi 2. 1. Bagian utama dalam Alkitab. 2. Bentuk sastra Alkitab. Kita akan bahas bagian utama dalam Alkitab. Alkitab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani dan sebagian bahasa Arab. Fokus utamanya adalah 1. Penciptaan dunia dan manusia. 2. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. 3. Pemilihan bangsa Israel sebagai umat perjanjian. 4. Pemberian hukum melalui Musa. 5. Nubuatan dan janji kedatangan Mesias sebagai penebus manusia yang berdosa. Perjanjian Lama adalah fondasi teologi dari seluruh Alkitab. Tanpa Perjanjian Lama, maka konteks Perjanjian Baru akan terasa kabur. Artinya, Perjanjian Lama adalah dasar atau fondasi teologi dan sejarah dari keseluruhan isi Alkitab. Semua ajaran, nubuatan, dan cerita dalam Perjanjian Lama menjadi latar belakang penting yang menunjuk kepada Perjanjian Baru. Kalau kita hanya membaca Perjanjian Baru tanpa memahami Perjanjian Lama, kita tidak akan sepenuhnya mengerti siapa Yesus sebenarnya, mengapa ia disebut anak Daud, apa arti korban di kayu salib, apa itu dosa menurut hukum Allah, apa itu Mesias, mengapa ada 12 murid, mengapa Yesus ke bait Allah, dan masih banyak lagi. Dengan demikian sangat penting kita memahami secara mendalam kitab Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian utama dalam Perjanjian Lama. 1. Hukum Taurat atau Pentateuk, yaitu 5 kitab Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Sejarah, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, sampai dengan kitab Ester. 3. Puisi dan hikmat, yaitu kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. 4. Tulisan nabi-nabi besar, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, kitab Daniel. Tulisan nabi-nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, sampai dengan kitab Maleaki. Itulah bagian-bagian utama dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Bahasa aslinya adalah Yunani Koine.
merupakan bahasa yang bersifat umum atau general yang digunakan oleh masyarakat biasa, masyarakat pada umumnya. Jadi bukan bahasa Yunani klasik yang biasanya digunakan oleh kaum intelektual seperti Plato dan Aristoteles. Mengapa Alkitab menggunakan bahasa Yunani Koine, khususnya Perjanjian Baru? Oleh karena bahasa ini adalah bahasa yang umum pada waktu itu, digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga pesan Injil bisa diakses oleh semua kalangan pada waktu itu. Jadi, supaya kabar baik bisa disampaikan kepada semua golongan. Yang menjadi fokus utama dalam Perjanjian Baru adalah satu, kehidupan dan ajaran Yesus Kristus sebagai penggenapan nubuatan Perjanjian Lama. Dua, kematian dan kebangkitannya, yaitu kebangkitan Yesus untuk menebus manusia berdosa. Tiga, kelahiran dan pertumbuhan gereja. Empat, ajaran tentang hidup baru di dalam Kristus. Lima, janji kedatangannya kembali. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian utama dalam Perjanjian Baru. Satu, 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dua, sejarah gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tiga, surat-surat Paulus tertulis di surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus sampai dengan Filemon. Empat, surat-surat yang bersifat umum, yaitu Ibrani, Yakobus, Petrus, sampai dengan Yudas. Dan yang terakhir atau kelima adalah kitab apokaliptik, yaitu hal-hal yang berbicara tentang akhir zaman. Apokaliptik itu ditulis di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu jenis sastra dalam Alkitab. Alkitab bukan ditulis dalam satu gaya atau bentuk saja, tapi mencakup berbagai jenis sastra yang memiliki fungsi dan ciri khas tersendiri. Mengenali jenis sastra ini sangat penting agar kita tidak salah memahami atau menafsirkan pesan ilahi di dalam Alkitab. Jenis sastra dalam Alkitab yang pertama adalah narasi atau sejarah. Contohnya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Yosua, kisah para rasul di dalam Perjanjian Baru. Ciri khasnya menceritakan peristiwa nyata, tokoh sejarah, dan perjalanan bangsa Israel atau gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana cara Allah berkarya di dalam sejarah manusia. Perlu dicatat, meskipun bentuk cerita ini bukan fiksi, melainkan sebagai kenyataan sejarah, catatan sejarah yang terinspirasi secara ilahi. Jenis sastra Alkitab yang kedua adalah hukum. Contohnya kitab Imamat,
bilangan ulangan. Ciri khasnya berisi perintah, larangan, dan ketetapan hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Tujuannya untuk mengatur kehidupan moral, sosial, dan ibadah umat Allah. Perlu dicatat, meskipun hukum seremonial atau hukum upacara telah digenapi di dalam Yesus Kristus, namun prinsip-prinsip moral dan kekudusan tetap berlaku hingga saat ini. Bentuk ketiga yaitu puisi dan hikmat. Contohnya kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, sebagian besar kitab Ayub. Ciri khasnya bergaya puitis, sering digunakan dalam doa, renungan, dan nyanyian. Itu ciri khasnya. Lalu tujuannya adalah untuk mengekspresikan emosi, doa, pujian, pergumulan, dan prinsip kehidupan berdasarkan hikmat Tuhan. Perlu dicatat, karena puisi dan hikmat bersifat sastra, tidak semuanya bersifat normatif. Misalnya Amsal 22 ayat 6 bersifat prinsip, bukan janji mutlak. Jenis sastra Alkitab yang keempat adalah nubuatan. Contohnya kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan kitab Wahyu. Ciri khasnya berisi pesan Allah yang disampaikan lewat nabi, baik teguran atas dosa, baik janji pemulihan, maupun nubuatan masa depan. Tujuannya adalah untuk memanggil umat bertobat, menantikan Mesias yang dijanjikan, dan memahami penggenapan rencana Allah. Penting untuk dicatat, banyak nubuat digenapi dalam Kristus dan sisanya menantikan penggenapan akhir zaman, yaitu pada waktu Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Bentuk sastra Alkitab yang kelima adalah Injil atau Evangelion. Contohnya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ciri khasnya mencatat kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Keunikannya, keempat Injil menyoroti Yesus dari sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi dan memiliki satu kesatuan yang utuh. Bentuk sastra Alkitab yang keenam adalah surat doktrinal atau epistolari. Contohnya kitab Roma sampai dengan kitab Yudas. Ciri khasnya ditulis oleh para rasul kepada jemaat atau individu untuk mengajarkan doktrin atau pengajaran, untuk menegur, untuk menguatkan, dan untuk menasehati. Tujuannya adalah untuk menerapkan Injil
dalam kehidupan sehari-hari, membentuk dasar iman yang kuat dan etika Kristen. Perlu dicatat, surat Paulus bersifat sangat teologis, khususnya kitab Roma dan Galatia. Sementara surat-surat umum lebih pastoral dan praktikal. Bentuk sastra Alkitab yang terakhir atau yang ketujuh adalah apokaliptik. Contohnya kitab Daniel dan kitab Wahyu. Ciri khasnya penuh dengan simbolisme, angka-angka profetik atau bilangan-bilangan nubuatan, penglihatan, dan gambaran tentang akhir zaman. Itu ciri khasnya. Tujuannya untuk menghibur umat yang menderita, menegaskan bahwa Allah tetap berdaulat dan memberi harapan tentang kemenangan akhir. Perlu dicatat bahwa apokaliptik, kitab Daniel, kitab Wahyu harus ditafsirkan dengan hati-hati, harus melihat konteksnya dan menggunakan ayat-ayat yang berkaitan. Tidak cukup hanya dibaca secara harafiah. Jadi, dengan memahami struktur dan jenis sastra dalam Alkitab, maka kita akan 1. Menghargai kekayaan dan keragaman isi Alkitab. 2. Lebih cermat dalam menafsirkan teks sesuai dengan konteksnya. 3. Dapat menggali makna rohani lebih dalam dari setiap kitab. Jadi, Alkitab adalah satu buku dengan banyak suara, namun satu nada, yaitu keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan